Pasti beberapa dari kalian ini ada yang suka banget nih ngelakuin dimana pas lagi PC-nya dipakai ngegame itu masang berbagai macam overlay untuk mantau FPS dan juga suhu CPU serta GPU-nya. Tapi selain itu, tanpa kita sadari ada beberapa komponen nih yang jarang terpantau oleh software-software overlay ini seperti SSD dan juga RAM yang mana ini juga bisa kepanasan saat lagi dipakai ngegame. Ya untungnya sih berbagai macam motherboard gitu udah ngasih heatsink yang cukup proper ya untuk mendinginkan SSD NVMe kalian. Di sisi lain, RAM ini hanya mengandalkan heatsink bawaannya saja. Ya, syukur-syukur jika memang heatsink bawaan RAM-nya itu cukup proper untuk mendinginkan suhunya. Apalagi kalau kita bicara RAM-nya ini menawarkan profil XMP atau Expo dengan kecepatan yang cukup tinggi, yang mana ini juga termasuk dalam overclocking, hanya dipermudah aja caranya. Maka dari itu beberapa user yang menyadari kalau RAM-nya mudah kepanasan itu suka nambahin extra fan 120 mm seperti ini. Tapi sayangnya ini kan fan yang didesain khusus untuk casing ya, jadi agak susah untuk men-setup dengan proper supaya ya fan-nya ini bisa berkompromi dengan komponen-komponen yang ada di dalam casing kalian. Ya entah itu mau masangnya gimana gitu, diselipin di tengah RAM-nya atau mungkin digantung gitu dari atas top panel atau didiriin aja gitu di atas VGA gitu misalnya. Tapi ya tentunya itu nggak proper dan agak cukup tricky lah men-setup fan seperti ini. Untuk itu di sini ada solusi yang lebih mudah di mana kalau misalkan ada sebuah liquid cooler atau mungkin CPU cooler yang punya extra fan yang mengarahkan langsung ke posisi RAM tersebut seperti ya CPU cooler ini di mana ada extra fan kecil seperti ini yang mengarah langsung ke posisi RAM pada motherboard. Nah, liquid cooler yang unik ini bernama FPMax Ice Core Series yang mana di sini tersedia dalam ukuran 240 mm dan juga 360 mm. Dan selain dia punya extra fan kecil yang mengarah ke RAM langsung seperti ini, dia juga di sini punya estetik seperti LCD yang mana ini tampilannya bisa kita otak-atik menggunakan software. Nah, maka dari itu gimana? Apakah memang extra fan kecil ini nantinya berpengaruh banget nih untuk mendinginkan suhu RAM atau menjaga suhunya supaya tidak terlalu panas? Itu nanti selanjutnya akan kita bahas. Pertama-tama kita kenalan dulu sama brand FPMax yang mungkin beberapa dari kalian itu masih cukup asing dengan brand tersebut. Nah, FPMax Ice Core sendiri tersedia juga dalam varian warna hitam dan juga putih, serta untuk harganya ini dibanderol 1,3 jutaan buat yang 240 mm dan 1,5 jutaan untuk yang 360 mm. Serta cooler ini punya garansi selama 3 tahun dari PT Enlight Indonesia. Sebenarnya gue udah beberapa kali bahas FPMax ini dan buat yang masih asing mungkin akan gue jelaskan sedikit aja secara singkat. Nah, FPMax ini merupakan brand komponen dari China yang bermain di power supply, casing, dan juga CPU cooler. Secara reputasi mereka sebenarnya udah cukup besar sih di pasar Eropa dengan nama lain Formula V-Line. Nah, kembali ke FPMax Ice Core ini, secara packaging ini produk cukup mewah sih karena dia tuh nggak pakai kayak semacam kardus telur gitulah, melainkan di dalamnya ini dilapisi foam yang cukup tebal. Out of the box ini lumayan lengkap juga kelengkapannya, fan radiatornya juga udah pre-install dan perkabelannya juga udah daisy chain dengan fokus satu colokan kabel aja. Untuk desainnya sendiri dia dilengkapi dengan RGB-RGB-an dengan presentasi ala Infinity Mirror di bagian radiatornya. Secara build quality, gua rasa sih ini lebih oke ya dibandingkan FPMax Oasis yang sebelumnya sempat gua bahas nih. Namun secara kualitas material memang belum sepremium itu, sebab housing CPU blocknya sendiri masih berbahan plastik. Ya sebenarnya sih masih bisa dimaklumi mengingat secara harga juga masih dikategorikan sebagai liquid cooler yang terjangkau. Nah, pada CPU blocknya ini disematkan juga sebuah LCD dengan ukuran layar di 2,7 inch beresolusi 320x320, yang mana ini udah lumayan lebar secara ukuran dan cukup tajam juga secara resolusi. Untuk gonta-ganti tampilannya kita bisa menggunakan software yang disediakan oleh FPMax-nya, di mana di sini kita dikasih cukup banyak tema bawaan. Tapi kita juga dikasih kebebasan untuk bikin tema sendiri seperti mengatur jenis font apa yang pengen dipakai serta ukurannya. Nah, sampai juga di sini kita bisa mengganti background dengan format JPEG, PNG, GIF hingga video MP4. Lalu di sini ada satu fitur yang unik dari softwarenya yang mana dia menyediakan juga kemampuan screen projection alias LCD dari liquid coolernya ini bisa menampilkan apa yang ditampilkan oleh monitor kita. Ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari fitur ini, tapi kalau gue pribadi sih gue bakal make untuk ngezoom tampilan FPS overlay dari Steam. Karena kalau gue tampilin gede-gede di layar monitor itu bakal ngeganggu gameplay. Jadi mending ditampilin aja ke LCD plus gue zoom aja di sini.
Selain LCD tersebut, tak lupa di sini ada fan di bagian samping yang mengarah ke RAM langsung. Ya, sesuai peletakannya ini, dia berfungsi untuk memberikan airflow ke RAM. Nah, secara clearance sendiri ini cukup luas kok, dengan gap yang masih jauh dari RAM yang gua pakai. Yang padahal RAM yang gua pakai ini tuh punya heatsink yang lumayan gede. Dan tenang aja, fan-nya ini bisa kita lepas pasang dengan mudah kok. Kita cuma perlu buka ketiga baut aja, karena di sini tuh nggak ada kabel yang tersambung sama sekali. Sebab untuk konektornya dia pakai semacam modular gitulah. Nah, gue rasa sih alangkah lebih baik jika FP Max membuat fan-nya ini jadi magnetik, biar semakin lebih gampang lagi buat lepas pasangnya. Nah, kemudian untuk spesifikasi di atas kertas dari liquid cooler ini. Di sini dia punya fan radiator dengan speed mencapai 2150 rpm dengan airflow hingga 80 cubic feet per minute. Dan untuk pumpnya dia punya speed mencapai 3000 rpm dan diklaim punya noise level under 28 decibel. Nah, untuk fan kecil di bagian samping ini FP Max sih sayangnya tidak mencantumkan ya speed rpm-nya berapa, tapi kalau gua pakai software itu tercatat dia punya rpm hingga 2000-an. Nah, untuk kemampuan pendinginnya sendiri diklaim oleh FP Max dia sanggup menghandle CPU dengan TDP hingga 340 watt yang harusnya selevel Ryzen 9, Core i9 atau Core Ultra 9 itu udah bisa dijinakan sama liquid cooler ini. Dan untuk proses instalasinya sendiri ya ini udah sangat mudah kok. Di sini gue akan contohkan pemasangannya pada soket AM5. Oke, untuk pengujiannya di sini gue akan menggunakan varian yang 360 mm saja, dan untuk CPU yang akan gue pakai tes di sini adalah Ryzen 7 9800X3D dengan motherboard TUF B650M. Nah, untuk RAM-nya sendiri di sini gue pakai T-Force Extreme 2x16GB dengan profil Expo 6400. Yang mana di sini gue hanya akan ngetes dengan profil Expo bawaan saja untuk mencerminkan penggunaan sehari-hari, di mana yang kita di sini suka mengaktifkan profil-profil tersebut untuk mendapatkan speed yang lebih tinggi. Nah, untuk setup airflow-nya di sini gue menggunakan 3 fan sebagai exhaust dan 3 fan sebagai intake. Jadi secara air pressure dia balance dan juga netral. Nah, untuk metode pengujiannya gue akan tes pada lokal AI seperti software LM Studio dan juga Stable Diffusion yang menggunakan CPU runtime supaya nanti RAM-nya ini digunakan sebagai tempat penyimpanan model AI-nya. Kemudian untuk gaming di sini gue akan tes pada game yang CPU bound seperti Counter Strike 2 di resolusi 1440p dan tentunya juga dengan settingan yang tidak mentok kanan ya supaya semakin CPU bound. Oke, untuk performa cooling CPU-nya sendiri, AIO ini bisa jaga suhu 9800X3D di 80-an derajat saat lagi full load, dimana ini masih jauh sama TJ Max-nya, jadi lumayan adem, dan buat CPU package powernya sendiri dia bisa sustain di 150-an watt, yang mana ini udah power limit paling mentok dari 9800X3D tanpa melakukan overclocking. Lalu kita masuk ke tes kedua saat lagi menjalankan lokal AI di LM Studio. Nah, buat suhu maksimum CPU-nya tercatat ada di 73 derajat aja dengan package power berada di 90-an watt. Dan jika kita lihat suhu RAM-nya pada pengujian ini, yang mana datanya gua ambil dari sensor SPD Hub. Nah, ini bisa kita lihat adanya fan pada AIO ini bisa menurunkan suhu sekitar 1-2 derajat. Dan yang paling signifikan penurunannya terdapat pada slot RAM A2.
A2. Nah, lanjut ke tes berikutnya yaitu adalah Stable Diffusion. Nah, suhu CPU maksimumnya di sini tuh tercatat di 70 derajat dengan rata-rata di 67 derajat aja. Dan buat package powernya ada di 100-an watt. Nah, untuk RAM-nya sendiri sekali lagi menunjukkan penurunan suhu paling signifikan yang terjadi pada slot RAM A2. Nah, berikutnya itu adalah tes gaming, yang di sini gue akan tes pada dua skenario, di mana ada skenario side panel casingnya gue buka dan skenario side panel casingnya gue tutup. Untuk game yang akan gue pakai tes di sini adalah Counter Strike 2 di resolusi 1440p dengan settingan medium. Nah, kita mulai dulu dari suhu CPU-nya pada saat posisi casing tertutup. Nah, di sini mendapatkan suhu maksimum di 77 derajat dengan rata-rata di 70 derajat aja. Buat package powernya saat lagi gaming tuh ada di 100-an watt. Nah, buat suhu RAM-nya sendiri, pada posisi casing tertutup ini dia bisa tembus hampir 50 derajat. Jadi memang dia lebih tinggi daripada saat melakukan tes productivity. Nah, di sini suhu yang paling terpengaruh adalah slot RAM A2, yang mana di sini mengalami penurunan suhu sekitar 2 derajat. Kemudian selanjutnya ketika casingnya gue buka nih side panelnya. Dari sisi CPU dia masih mirip-mirip sih dengan kondisi sebelumnya di mana suhu maksimumnya ada di 77 derajat dengan rata-rata di 70 derajat aja. Buat package powernya sendiri juga ada di 100-an watt. Nah, kalau kita bicara RAM-nya sendiri, di sini jadi lebih adem. Ya wajar sih, kalau dibuka airflow-nya kan jadi lebih banyak masuk ke dalam casing. Anyway, di sini untuk suhu RAM pada kedua slot malah menjadi sama, dan di sini bisa lebih adem 2 derajat dibanding tidak menggunakan fan. So, di sini bisa gue simpulkan, keberadaan extra fan seperti ini yang mengarah ke RAM langsung itu memang bisa menjaga suhunya lebih adem, terutama jika memang casingnya ini memiliki airflow yang kurang oke. Dan kalau kita lihat data pengujian tadi, slot RAM A2 itu paling berpengaruh nih suhunya berkat adanya extra fan ini, yaitu karena si slot RAM A2 posisinya terletak di paling dalam, jadi secara airflow itu sepertinya agak sulit ya kalau mengandalkan fan dari casing, apalagi dia juga tertutupi sama slot RAM paling luar alias slot RAM B2. Di sisi lain, slot RAM paling luar ini paling mudah mendapatkan airflow, jadi kayaknya sih oke-oke aja dan cukup-cukup aja untuk didinginkan menggunakan fan casing bawaan. Tapi tergantung juga nih dengan desain casing kalian kayak gimana. Kalau gue sih di sini menggunakan casing dari Enlight Z11, di mana posisi fan yang ada di front panelnya itu agak nyerong, jadi secara airflow itu langsung kena RAM-nya. Apalagi juga sudah disematkan dengan LCD display yang bisa dipakai untuk menampilkan berbagai macam suhu. So, gua rasa sih ini casingnya bakal cocok banget kalau ditandem dengan liquid cooler Fbmax Ice Core ini yang juga sama-sama punya LCD. So, bisa makin bebas tuh mau nampilin suhu apa aja di PC kalian. Anyway, kembali ke RAM. Ya, memang sih nggak sebegitunya fantastis ngasih perbedaan suhu yang berbeda dengan adanya si extra fan ini. Tapi mungkin keberadaan extra fan ini akan sangat membantu jika kalian menggunakan RAM dengan speed yang kencang-kencang tuh kayak 8000 atau mungkin 9000. Atau bagi kalian yang suka overclocking yang emang ekstrim-ekstrim gitu speednya. Apalagi secara harga juga si Fbmax Ice Core ini tidak mematok sebegitunya premium berkat adanya si extra fan ini. Alias ya dia juga masih kompetitif kok dengan berbagai liquid cooler LCD juga. Jadi extra fan ini ibarat bonus tambahan aja yang tentunya sangat nice thing to have sih. Dan secara garansi di sini juga udah dikasih 3 tahun. Dimana dengan harga yang mirip-mirip kayak Fbmax ini kan rata-rata masih kasih garansi cuman 2 tahun aja. So itu sebuah poin plus dan cukup worry free sih jika kalian meminang si liquid cooler ini. Dan juga untuk distributor SPI-nya itu adalah PT Enlight yang juga sebenarnya satu PT nih sama PT Sempurna Utama yang mana memegang beberapa brand-brand gede nih kayak Asus, MSI, Adata, dan beberapa brand gede kalian yang sudah kalian kenal. So, menurut kalian gimana tentang liquid cooler ini yang memiliki sebuah extra fan seperti ini? Apakah ini sebuah inovasi atau fitur yang cukup potensial ke depannya? Atau kalian di sini punya pendapat lain? Silakan ya kasih pendapat tersebut di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.